Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan semua, nama saya Widya Wulandari, biasa dipanggil Widya. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian saya berjudul Pengaruh Return of Asset atau ROA dan Return of Equity atau ROE terhadap harga saham PT Caron Pokpan Indonesia Tbk periode 2011 sampai 2021. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena PT Caron Pokpan ini adalah tempat saya bekerja, di mana perusahaan ini bergerak di bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya. Saya tertarik untuk meneliti tempat saya bekerja dikarenakan adanya permasalahan yang menurut saya relevan dengan jurusan saya ini. Pada bab 1 di sini saya membahas tentang latar belakang permasalahan. Pada era modern saat ini, hampir seluruh masyarakat di Indonesia pernah melakukan investasi, baik itu seperti menabung di bank untuk mendapatkan bunga di masa yang akan datang, maupun membeli emas untuk dijual kembali pada saat harganya naik. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Namun secara umum dapat dibagi menjadi dua macam bentuknya jika dilihat dari jenis aset yang diinvestasikan, yaitu investasi pada aset real dan investasi pada aset finansial. Aset real merupakan aset yang memiliki wujud dan merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat. Misalnya investasi pada tanah, emas, rumah, dan logam mulia. Beberapa contoh dari aset finansial, misalnya instrumen pasar uang, saham, reksadana, dan obligasi. Tingkat keuntungan yang diperoleh bagi investor jika menanamkan modalnya di pasar dalam bentuk saham jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi pada deposito ataupun pada investasi reksadana. Faktor internal merupakan faktor dari dalam perusahaan yang sifatnya spesifik atas saham seperti penjualan, kinerja keuangan, kinerja manajemen, kondisi perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang sifatnya makro dalam, mempengaruhi harga saham seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial, keadaan politik, dan faktor lainnya. Dalam memilih saham, analisa fundamental selalu melihat laporan keuangan perusahaan yang paling baru untuk menentukan apakah saham yang akan dipilih adalah saham yang baik ke depannya. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditentukan masalah yang dianggap penting untuk disikapi lebih lanjut, yaitu yang pertama, apakah ROE berpengaruh terhadap harga saham PT Caron Pokpan Indonesia Tbk? Yang kedua, apakah ROA berpengaruh terhadap harga saham PT Caron Pokpan Indonesia Tbk? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap harga saham PT Caron Pokpan Indonesia Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap harga saham PT Caron Pokpan Tbk. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi penulis untuk menambah ilmu dan wawasan terhadap analisis fundamental suatu perusahaan. Yang kedua, bagi mahasiswa dapat menjadikan referensi bagi kalangan mahasiswa apabila ingin membuat skripsi khususnya yang terkait dengan saham. Pada bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan penelitian seperti apa itu return on asset atau ROA, return of equity atau ROE, dan harga saham.
Yang pertama, ROA atau Return on Asset. Secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas di mana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Aset atau aktiva dalam ROA adalah harta perusahaan yang didapat dari modal pribadi maupun pihak lain yang sudah diubah menjadi aktiva perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan operasional. Adapun beberapa fungsi ROA, yaitu mengetahui efisiensi dalam pemakaian modal. Yang kedua, mendapat rasio industri. Yang ketiga, menilai profitabilitas produk. Yang keempat, mengukur efisiensi aktivitas lain. Yang kelima, dasar untuk mengambil keputusan. Hal paling utama yang mempengaruhi ROA adalah perputaran jumlah aktiva dan margin laba bersih. Seperti misalnya rendahnya margin laba bersih karena perputaran total aktiva tetap sangat minim sehingga bisa membuat tingkat ROA juga menjadi rendah. Namun selain itu, masih banyak sekali faktor lainnya yang dapat mempengaruhi analisis ROA, yaitu cash turnover, receivable turnover, dan inventory turnover. Kemudian return of equity. ROE adalah metrik guna membandingkan jumlah pendapatan bersih atau net income perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. ROE adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk. ROE atau return on equity adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya makin besar, maka reputasi perusahaan tersebut meningkat di mata pelaku pasar modal, sebab usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Manfaat ROE adalah yang pertama, menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Yang kedua, menjadi dasar estimasi keuntungan bisnis di masa mendatang. Yang ketiga, menggambarkan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Yang keempat, menjadi indikator perbandingan dengan perusahaan kompetitor. Yang kelima, menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam mengelola aset. Rumus return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Rumus ROA memang menggunakan laba bersih yang dibagi dengan aset total, di mana hasilnya berupa presentasi. ROA ataupun ROE merupakan perhitungan dalam pemanfaatan aset perusahaan. Perbedaan ROA adalah menambah utang perusahaan dan ROE sama sekali tidak menambahkan utang. Harga saham. Harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Nilai harga saham selalu berubah-ubah setiap waktu. Indeks harga saham adalah gambaran dari pergerakan naik dan turunnya saham secara keseluruhan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Sedangkan fraksi harga saham adalah sistem yang berfungsi untuk pedoman bagi negosiasi jual beli saham sesuai dengan harga serta maksimal perubahan harganya. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan suatu hal yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan secara umum. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Ada faktor eksternal. Yang pertama, kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Yang ketiga, kebijakan pemerintah
kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham, meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasikan. Yang keempat, faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Yang kelima, faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turunnya harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Lalu ada faktor internal. Di faktor internal yang pertama ada faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Yang kedua, aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Yang ketiga, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap harga saham perusahaan. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.